mulai sesi kedua ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kedua ini diharapkan selesai sekitar jam 13, jam 1. Baik, kita mulai pembicara yang pertama kepada Bapak Farid. Kami berikan waktu sekitar 30 menit. Silakan. Bisa ya Pak, saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya, saya pilih judul potensi pertanian dan produk organik. Pengalaman saya di dalam bekerja, ya, baik sebagai peneliti maupun sebagai penentu kebijakan, masalah kalau kita bagi sebelum tanam dan sesudah panen, ya, sebelum panen dan sesudah panen, masalah itu sebenarnya bukan di sebelum panen, bukan di cara budidaya, bukan dengan teknologi memproduksi, tetapi yang masalah ini evaluasi saya adalah pasca panen. Sesudah panen tidak mudah kita jual, ya. Nah itu pokoknya. Nah kemudian kita ini banyak menganalisa, wah pupuknya tidak bagus, varietasnya tidak bagus, ya. Saya buktikan bahwa itu tidak benar. Saya bereksperimen satu provinsi, Gorontalo. Saya dengan Pak Fadel minta, Pak Farid bantu saya. Saya bilang tanam jagung. Dia bilang, mana bisa jagung, harganya tidak bagus, untungnya kecil. Saya bilang, itu tugasnya gubernur untuk membuat apa yang bisa dikerjakan rakyat itu menjadi pendapatan yang bagus. Gimana? Naikkan harga. Tidak ada gubernur di Indonesia ini yang berani bikin harga sekian minimum. Hanya beliau. Dan dalam waktu yang singkat, produksi jagung naik, areal bertambah, dikejar teknologi. Nah itu saya buktikan, teknologi ditarik, dicari gitu. Nah tolong berikutnya ya. Jadi kalau kita bicara potensi itu besar, ya. Sudah tahu. Kembali ya. Saya ingin mengenalkan yang potensi secara selintas, kemudian agrobisnis apa yang layak dilakukan. Saya lihat di sini pengusaha yang banyak. Kemudian pilihan kita apa, jenis apa yang bisa dikembangkan, pertimbangan apa yang harus kita lakukan untuk memilih, ya, untuk kita bisniskan. Nah saya juga ingin menyampaikan preferensi konsumen. Konsumen itu itulah sasaran kita. Bagaimana bagusnya kita punya produk kalau konsumen tidak mau beli, agak akan bisa. Ya, jadi ini harus kita mengerti. Jangan kita nanti marah-marah. Saya setengah mati produksi, bagus-bagus, capek-capek kok nggak dibeli, nggak dihargai. Ya, itu nggak suka gitu. Ya. Kemudian bagaimana meningkatkan daya tawar, ini visi yang ingin saya sampaikan teruskan. Saya ingin mengenalkan sedikit Kementerian Pertanian itu atau sektor pertanian itu melibatkan Kementerian Perikanan Kelautan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian Setiap. Jadi ada 3 kementerian besar yang terkait dengan sektor pertanian berikutnya. Berikutnya. Coba kalau ini saya ingin mengajak komunitas pertanian. Itu ada tanaman pangan, ini pembagian yang di pemerintah sekarang, ada tanaman pangan, ada tanaman perkebunan, ada tanaman hortikultura, ada peternakan, ada perikanan, ya. Nah mungkin kita banyak bersinggungan dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura, ya. Karena
penjualan, ya. Lahan dipengaruhi oleh iklim, ada karena dataran tinggi, perairan, ya, tempat-tempat membudidayakan tanaman. Kemudian budidaya dipengaruhi oleh teknologi dan sarana produksi. Ya, teknologi tadi kita sudah dengar Profesor Ali mengungkapkan. Nah, kemudian processing merubah bentuk menjadi sederhana, kemudian lanjutan, kemudian dijual. Tadi saya awali bahwa disinilah yang kita hadapi masalah bagaimana menyimak supaya bikin duit. Karena kalau kita bisnis, yang kita lakukan itu kan ada keuntungan. Dan hidup ini tukar menukar. Berbisnis ada sesuatu saya berikan, saya terima bayaran, jadi tukar menukar. Nah, bagaimana nilai alat tukar kita lebih bagus berikutnya? Bisnis, agrobisnis, bisnis di sektor pertanian, kita mencari keuntungan. Nah, saya ambil keuntungan finansial, setelah keuntungan spiritual juga itu ada. Kita senang melihat tanaman kita tumbuh, meskipun itu mahal, ya. Saya lebih banyak keuntungan uang karena kita menghasilkan alat tukar untuk membeli sesuatu berikutnya. Nah, lahan pertanian ini macam-macam, kita miliki semuanya, ya. Tadi kita bincang-bincang Eropa itu tropis, itu 1 kali setahun untuk tanaman semusim. Kita bisa 3 kali, ya. Itu potensi besar. Tapi kenyataannya kita banyak mengimpor, ya. Nah, kita lihat ini intensitas penggunaan lahan kita masih rendah. Jadi ini masalah kita lihat. Tetapi kenapa ini rendah? Ya itu tadi tidak bisa menjadi duit yang bagus sehingga jadi tetap rendah berikutnya. Nah, coba indahnya lahan kita, ya. Cantik sekali, ada gunung bermacam-macam. Jenis komoditas pertanian bisa dikembangkan. Berikutnya gambar berikutnya. Nah, kita kalau membudidayakan tanaman, ada pengaruh teknologi dan sarana produksi pupuk, benih, pestisida, peralatan, ya. Nah, kemudian teknologi itu bisa sederhana, dan seperti kita kenal, ada lagi yang sangat presisi, dihitung bagaimana kondisi tanahnya, baru diatur berapa yang diberikan. Kalau yang sekarang kan kita kira-kira aja, oh sekian banyaknya. Nah, ada yang memerlukan peralatan khusus, ya. Presisi dan peralatan khusus ini biasanya di budidaya hidroponik, ya, bisa dihitung. Nah, kemudian ketersediaan saffron ini juga sangat berpengaruh, ya. Nah, ini yang sering kita dengar menjadi masalah. Yang saya katakan tadi ini bukan masalah sebenarnya. Kalau itu menguntungkan, maka semua akan terbeli biar dicari berikutnya. Processing artinya ini kita merubah bentuk sehingga bisa disimpan, ya. Ada sangat sederhana, keringkan aja dulu, ya, bersihkan. Ada yang sudah dirubah lebih lanjut menjadi diolah, ya, menjadi tepung dan sebagainya. Nah, kalau pengolahan lanjutan itu sudah menjadi bentuk barang jadi, ya, yang siap mungkin bentuk kue dan sebagainya, siap dimakan. Ada juga menjadi bahan baku industri, ya, gitu. Processing berikutnya. Nah, produk yang kita peroleh, nah ini kalau kita berbisnis ini harus dirancang. Kita mau pasar domestik atau pasar internasional, ya. Kita lihat ini. Kalau kita tidak pikirkan itu, kita bisa kecewa nanti, ya. Jadi kalau kita tema pasar domestik, kita harus lihat segmen pasarnya, konsumennya bagaimana. Apakah bentuk segar atau industri olahan? Begitu juga pasar internasional, apakah bahan baku atau bahan jadi yang kita pasarkan? Nah, ini perlu kita rancang, apalagi kalau kita bekerja dalam skala yang luas. Kalau yang kecil-kecil biasanya tidak terlalu penting, yang penting terjual lah begitu, ya. Tapi kalau jumlahnya besar harus ini berikut, ya. Nah, objek agribisnis tadi kita sudah sampaikan, ya, jadi menghasilkan bahan siap pakai atau menghasilkan bahan mentah, menghasilkan produk olahan, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan.
Jadi kalau satu produk itu banyak aspeknya ya, jadi objek. Nah, kita bisa pilih, kita mau menghasilkan bahan baku, kita mau menghasilkan siap pakai, kita pilih ya. Sehingga kita bisa menetapkan langkah-langkah kita bisa fokus. Mungkin kita mau memproduksi, tadi kita dengar kentang. Oke, produksi kentang. Ya. Dan sebagainya. Jadi ini objeknya ya. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana memilih objek agribisnis? Pertama harus kita lihat diri kita. Tidak mudah memimpin suatu usaha kalau pengetahuan kita sendiri mengenai yang kita mau kerjakan itu sangat minim. Mempekerjakan orang akan jauh lebih bagus kalau kita mengerti apa yang kita mau lakukan. Gitu. Jadi itu penting diri sendiri. Kalau kita hanya sebagai investor, ya serahkan uang, bilang ya oke, kembangkan uang saya. Nah itu berarti orang lain yang mengembangkan. Tetapi kalau kita yang mau ikut, akan bagus sekali kalau kita mengerti. Orang yang berusaha di bidang angkutan, dia mengerti itu, baik kendaraan, baik peraturan dan sebagainya, sehingga dia bisa mengatur. Jadi yang pertama kita lihat kemampuan dulu. Yang kedua, pelajari statistik. Ya. Kalau kita mau menghasilkan satu produk, kita lihat pasarnya produk itu gimana, areal yang sudah ditanami berapa banyak. Jadi kita bisa bilang, oh saya masih bisa masuk di sini. Jangan kemampuan kita kecil, kita masuk di tempat yang kita susah maju di situ. Karena pesaing kita sudah jauh lebih maju. Nah kita habis waktu, mungkin habis modal, barangkali modal kecil akan hancur kita. Jadi pelajari data, ya. Nah, misalnya apa yang kita kerjakan yang banyak orang minta, yaitu yang dikonsumsi hari-hari apa, ya, mungkin beras, jagung, ya. Ini sudah jelas, terlihat angkanya besar. Apalagi kalau produk itu diimpor. Ya perhatikan, kalau kita bisa produksi, kita memiliki pasar gitu. Jadi arahnya petunjuk statistik ini membantu kita apa yang cocok. Kemudian hubungkan data ini dengan evaluasi sendiri, ya. Jadi memperkuat kita memilih. Nah, berikutnya minta saran pihak lain. Kira-kira kalau saya masuk bidang ini, gimana saya? Ya. Saya lihat ada perusahaan yang mengembangkan pisang. Saya bicara dari Kalifa Wijaya. Itu mula-mula dia lihat pasar pisang bagus, ya, yang kerja di Kapendis. Dia coba hancur oleh penyakit, ya. Tetapi orang ini bulat tekadnya, dia kerjakan terus, akhirnya sekarang dia sudah mampu atasi penyakit. Jadi pisang yang dia tanam tidak kena penyakit, dia sudah bisa jual. Nah, itu karena dia sudah baca statistik potensi besar, nah, dia kerjakan, ya. Nah di sini dia minta saran. Nah, data yang ada karena tidak ditanam skala luas, tidak muncul itu kalau ada gangguannya. Nah, tetapi beliau tahan, akhirnya. Jadi harus hati-hati memilih untuk mengerjakan sesuatu supaya kita jangan kecewa sudah berhasil, oh nggak bisa dijual dengan komoditas apa? Nah ini kita pilih-pilih komoditas yang diminati konsumen. Konsumen itu juga ada beberapa, ada kelas atas, menengah, bawah. Kita bisa pilih, oh saya sasarnya yang ini aja. Ini bisa saya lebih banyak mengembangkan, ya. Kalau misalnya begini, pilih tanaman hias, bunga-bungaan, itu biasanya kelas menengah ke atas, ya. Jadi ada segmen pasar yang harus kita mengerti. Nah, kemudian kali lagi, bisa tidak komoditas itu kita produksi dengan efisien? Karena pembanding kita bukan lagi di dalam negeri saja. Sekarang kan kita memasuki era perdagangan bebas, dari luar juga boleh masuk. Ya, kesepakatan antar negara. Nah, jadi persaingan kita bukan internal saja, tetapi juga negara lain. Nah, kita perlu mengetahui standar kualitas
keinginan konsumen. Ini penting. Ya. Ada perubahan konsumen. Kalau dulu kita lihat TV itu besar-besar Pak TV ya. Sekarang tipis. Ya. Yang tadi pabriknya ini bingung lagi sama dengan mesin ketik. Mesin ketik ribut. Sekarang sudah ada mesin ketik, nanti printing aja cepat sekali ya. Nah, ini perubahan-perubahan itu yang saya ingin sampaikan bahwa ada terjadi perubahan dari konsumen ya. Nah, kalau kita pilih komunitas, bisakah kita produksi komunitas? Itu berkelanjutan dan jumlah produknya pelajari. Nah, jadi komunitas apa yang diproduksi ini pertimbangan kita. Terus kan, coba lihat ini padi, buas ya. Ini kebetulan ini nggak tahu kalau Pak Ali lihat ini gambarnya Pak Ali ini di kebunnya Pak Ali. Dan siapa yang mau ke sana? Ya terus, ini padi. Ini kebetulan gambar Pak Ali bisa bikin gendut ini, lele ini ya. Jadi ini teknologi, tetapi saya kembali bangga kita. Bisa nggak dijual? Ini enak dilihat ya, tapi bisa nggak jadi duit? Nah itu harus selalu dihubungkan. Nah berikutnya jadi aspek perikanan, aspek sayuran, hortikultura. Ini juga penting ya. Kalau bapak-bapak di sekitar Jakarta, sawah irigasi bisa padi terus menerus, berobat bukan padi, sayuran. Kenapa sayuran? Sayuran lebih baik bagi petani. Ya barangkali kalau pakai produknya Pak Ali, dia akan lebih baik lagi, ya, karena akan lebih sehat, lebih bagus, ya, lebih tahan simpan. Ya, berikutnya, pepaya, ya. Ini gambarnya saya ambil dari Lampung, ya. Mereka bisa buat. Jadi dari Lampung, ya. Pepaya kita pilih. Sekarang di Lampung ada perusahaan yang kasih bibit petani, dia beli kembali. Dan itu yang bertumbuh. Kalau petani kecil, yang masalah itu siapa yang beli? Bisa menghasilkan banyak, bagus. Tapi kalau tidak ada pembeli, nah ini tantangan. Berikutnya pisang barangan, ini juga bagus. Ini kalau dipelihara dengan bagus, ditutup, ya, dikasih pembungkus, ini mulus, ini bagus sekali. Tapi ini alam, bintik-bintik, ya. Nah kalau konsumen suka ini nggak apa-apa, tapi kalau konsumen biasanya suka yang mulus, bersih, kuning. Nah, itu. Berikutnya bawang, ya. Ini saya gambar-gambar teruskan. Gambar-gambar saya perlihatkan jenis-jenis komoditas yang potensi kita kembangkan kalau kita mampu menghasilkan secara efisien. Ini juga bagus nih, ya. Karena kayak makin maju satu bangsa, dia senang ini. Dia ganti dari bunga plastik ke bunga asli. Jadi ada konsumennya, ini termasuk bunga yang mahal ini, ya. Berikutnya sapi perah. Kita mengimpor banyak susu, ya, susu tepung susu, ya. Kita bisa produksi ini dalam negeri tambah. Berikutnya penggemukan sapi, kita kekurangan. Ini juga bagus aspeknya, ya. Saya memperlihatkan peluang-peluang sebenarnya banyak kita bisa raih kalau kita mengerti. Ya, berikutnya. Nah, ini bunga melati dari Jawa Tengah, ya, dikumpul dari petani. Kemudian diseleksi, dipakai, taruh es, ekspor ke Singapura. Langsung. Jadi kalau orang tahu, ya, lihat di mana pasar, di mana produksi, dia bisa kembangkan. Jadi teknologi kita bisa memperbaiki produksi ini. Ya, berikutnya. Paten. Ini jangan dianggap. Ini juga ekspor ke Singapura. Mahal per kilo itu 500.000 di kilo itu. Saya nggak tahu, tapi perusahaan ini apa yang saya gambarkan, dia sudah mengerti bagaimana mempacking, bagaimana angkutan, bagaimana angkutan itu bisa murah. Nah, ini pesawat terbang, ya, dipakai.
sama ini buncis, ya, itu. Karena ada segmen pasarnya di sana. Jadi kita mempunyai pasar, ya pasar luar negeri kalau bisa ketemukan. Gitu. Berikutnya, nah ini pala, ya, banyak bentuknya. Pala. Kita nomor 1 penghasil pala, tetapi kita tidak bisa menjual dengan bagus, membeli yang menentukan kita, ya, betul. Berikutnya, nah ini kakao, coklat, ya. Pemerintah akan mengembangkan, ya, banyak jenisnya dan konsumsinya kakao itu terus meningkat. Mungkin karena kakao ini dianggap bagus untuk kesehatan, ya, maka konsumsi dunia meningkat terus. Ya. Berikutnya beras. Kalau kita masuk beras banyak macamnya. Ini produksi dalam negeri, cuma kemasannya aja yang dibikin untuk menarik konsumen, ya. Konsumen dia baca, oh suka kalau merek-merek begini ada tulisan asing, lebih dibeli, ya dibikin gitu. Tapi produk dalam negeri. Nah, berikutnya tadi kita harus perhatikan biaya produksi. Karena kita mau untung, maka harga jual dikurangi biaya produksi. Itulah untung. Kita mau untungnya besar, maka salah satu hal kita harus telah biaya produksi. Kita lihat lahan, lingkungan tumbuh, tenaga kerja, angkutan lokal, pajak-pajak, tradisi sosial. Ini semua menjadi ongkos, ya. Ada daerah kalau tidak diketahui dia sudah bisa produksi. Tahu-tahu begitu banyak premannya mau diangkut keluar, nambah ongkos. Itu, ya. Ini pajak-pajak juga begitu. Kalau belum ada hasil, belum ada yang tadi begitu ada hasil, banyak yang datang. Ya, gitu. Jadi saya ingatkan saja bahwa biaya produksi harus kita perhatikan dengan baik supaya kita bisa bikin margin. Ya, berikutnya. Nah, harga jual. Harga itu sebenarnya adalah perbandingan penawaran dan permintaan. Nah, kalau orang memiliki banyak modal, dia bisa setel ini penawaran dan permintaan. Dia beli saja, dia tahan, harga jadi naik, gitu. Ya, padahal barang masih ada, tapi ditahan. Jadi rasio ini bisa negara yang mengatur, bisa juga individu pengusaha, gitu. Begitu permintaan tinggi dia tahan, ya. Atau penawaran tinggi karena dia tidak bisa simpan, ya, seperti negara tetangga kita mau jual beras ke Indonesia, dia bisa jual 4.000 sampai di Jakarta, coba. Harga kita 8.000, 7.000, ya, langsung laku kan. Tapi kalau pemerintah lakukan itu menghantam petani kita sendiri, ya. Nah, kualitas dan preferensi konsumen ini juga harus menjadi perhatian untuk penentuan harga. Jadi harga itu konsumen juga makin diminati, ya, makin bagus harganya. Nah, biaya transportasi dari produsen ke konsumen perlu diperhatikan, pajak-pajak resmi yang berlaku. Jadi harga jual dan biaya produksi itu harus kita telaah supaya kita bisa bikin untung. Gitu. Berikutnya, nah, perilaku konsumen. Ini saya survei banyak, perhatikan konsumen itu dinamis. Ya. Ada sesuatu yang bagus, ya dia mau beli. Yang bagus ini juga bagus, tapi dia lebih suka, ya dia tinggalkan, gitu. Nah, artinya apa? Kita sebagai produsen harus selalu mengkaji itu. Kalau tidak, kita kehilangan pasar, ya. Nah, konsumen juga itu dipengaruhi oleh kemasan, warna, ukuran, ya. Sekarang dulu kita senang sekali kalau jual sesuatu buah yang besar. Sekarang dengan perubahan hidup kita, lebih banyak keluarga kecil, dia nggak suka barang yang besar, kapan habisnya? Dia pilih yang kecil-kecil. Nah, kalau kita produsen, jangan asal kita produksi, nanti kita kesulitan, gitu. Jadi diproduksi teknologi ramah lingkungan, ini komponen baru. Banyak pembeli, oh kalau begitu nggak mau beli produk Anda merusak lingkungan, saya tidak mau beli. Seperti kita jual minyak sawit, ada negara bilang, oh kamu
saya tidak beli punya produk karena kamu pakai merusak hutan, ya. Jadi pembeli kan merdeka menentukan kemana uangnya, ya. Tetapi kalau dia kesulitan, ya dia beli juga. Gitu. Nah, ini juga penting. Tadi Pak Ali sudah banyak singgung. Residu pestisida, baik insektisida, fungisida, herbisida, ya. Semua ingin bebas atau di bawah ambang yang berbahaya. Ya, sudah banyak yang menginginkan sama sekali bebas. Ya. Nah, perilaku konsumen berikutnya, konsumen itu tidak mengenal musim. Setiap saat dia mau beli, ada uang. Dia tidak mau musim ini enggak, saya mau beli. Ya gitu. Nah, kalau kita bisa isi itu, atur itu, maka itu yang bagus. Salah satu contohnya, ada asosiasi importir buah-buahan. Dia setiap saat bisa sediakan, karena buah yang diimpor itu dia bisa simpan di ruang berpendingin. Nanti diatur pengeluarannya. Makanya konsumen senang, karena selalu ada. Dia tidak menerima jawaban, oh belum musimnya Pak. Ya, dia mau. Nah, jadi kita harus bisa menyiapkan dengan cara penyimpanan. Ingin produksinya siap saji, jangan terlalu banyak diproses, ya. Produk segar lebih disukai, ya. Selera konsumen itu dinamis, berubah mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi ini kehati-hatian kita, ya. Seperti tadi bisa kita senang produksi ikan yang besar, tapi kalau konsumennya mau yang kecil-kecil, ya itulah yang kita produksi. Berikut. Nah, saya kasih contoh buah impor dan buah lokal. Kita sering mengomel, kenapa sih ini buah impor yang merajai? Dia tidak tahu konsumen yang menentukan. Kita tidak bisa bikin buah lokal itu seperti perilakunya buah impor, bahwa tersedia setiap saat, kualitasnya seragam, ya, bentuknya sama, taste-nya juga kurang lebih sama. Nah, itu kan keinginan konsumen, sehingga kalau buah lokal itu kita tidak bisa perlakukan bagus, ya tidak akan laku. Karena konsumen itu memilih yang terbaik baginya. Kita tidak bisa dipaksa beli ini karena produk lokal. Gimana kalau ada yang lebih baik? Ya, gitu. Jadi poinnya, mari kita memproduksi produk yang terbaik dan kita perhatikan tren konsumen. Berikutnya tinggal 3 menit. ya sudah kita. Nah, sekarang ini lebih banyak produk organik. Makanya diskusi kita ini bagus sekali, kita men-switch diri kita, bisa diproduksi produk organik. Profesor Ali sudah tunjukkan kepada kita bahwa kita bisa menghasilkan produk organik, ya, dengan teknologi. Maka kita lakukan itu. Nah, kemudian kita produksi di lahan yang tidak merusak lingkungan. Proses produksi menggunakan teknologi ramah lingkungan. Memang tidak gampang menjual, ya, produk organik. Makanya asosiasi yang ada ini harus dibesarkan itu, karena kita akan memenuhi permintaan konsumen. Setiap saat ada, bentuknya sama, kualitasnya bagus, itu dengan mengorganisir diri. Bisa saja diproduksi di Bogor, di Lembang atau di mana, tetapi mengikuti satu standar. Berikutnya. Nah, bagaimana kita meningkatkan daya tawar? Kita ingin harga bagus, ya. Makanya ya kualitas terjamin. Ini harus kita pelihara di sini. Tersedia setiap saat, harga bersaing, kemasan bagus, diproduksi menggunakan bahan yang ramah lingkungan, penjualan dilakukan bersama. Ini kunci utama. Kalau kita sendiri-sendiri susah sekali, ya. Sekarang ini banyak toko, banyak warung, banyak supermarket menginginkan satu produk untuk dia jual atau untuk dia olah, dia sajikan. Dia tidak ingin lagi berbelanja kemana-mana cari, tapi dia ingin siapa yang berani masukkan saya produk setiap hari sekian atau setiap 2 minggu sekian. Nah, dengan berorganisasi itu, ya, dilakukan bersama, maka itu memungkinkan kita lakukan, ya.
Nah, sebagai contoh padi, saya ingin padi ya. Jadi apa? Kita bisa tanya padi apa? Padi biasa, padi ketan. Kemudian kita tanya rasa nasi, nasinya bulat, perah atau antara bulat dan perah. Kemudian kita tanya lagi umur berapa, ya, bentuk dan ukuran butiran padi itu organik atau anorganik, sasaran kelas konsumen yang mana. Jadi kalau kita asal produksi, kita bisa kecewa. Produksi padi tidak bisa jual dengan harga yang bagus untuk kita. Kita kan mencari selisih. Jadi kepuasan pembeli harus menjadi acuan kita di dalam membuat produk berikutnya. Nah, kalau kita dalam asosiasi bisa saja lokasinya macam-macam di dalam satu program penjualan bersama, ya, sehingga ini bisa mengatur ke pasar. Pasar ini bisa banyak, ya. Lokasi produksi bisa macam-macam. Ya, saya kira sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Farid Bahar yang telah memberikan presentasinya dengan sangat menarik. Saya bisa menangkap yang paling penting dalam kesuksesan agribisnis. Yang pertama adalah lahan, kemudian budidaya, processing dan penjualan. Dan dalam penjualan itu adalah perpasaran. Nah, mengetahui dan menguasai pasar itulah kunci sukses agribisnis. Saya kira itu kesimpulannya.